أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mana yang akan datang? Hadis ke 31. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi. Salatayil ashi. Salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu salatai, dua salat. Ya, asalnya itu salataini gitu ya. Cuman karena dia jadi mudhaf dibuang nunnya. Ya, salatayil ashi. Ashi adalah salat yang waktu siang. Salat yang dikerjakan waktu siang. Salat apa itu? Zuhur atau asar, ya. Waktu matahari masih ada, itu zuhur atau asar. Jadi ini Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, wasammaha Abu Hurairah. Sebenarnya Abu Hurairah menyebutkan nama salatnya, apakah salat zuhur atau salat asar, ya. Walakin nasitu ana. Akan tetapi aku lupa. Jadi rawinya lupa. Ini yang diceritakan oleh Abu Hurairah, dia sholat bersama Nabi di siang hari itu, sholat zuhur atau sholat asar. Ya, Ibnu Sirin lupa. Ya, rawinya Ibnu Sirin, ya, dia lupa. Begitu. Qala fasalla bina rak'ataini, maka dia sholat dengan kami 2 rakaat. Nah, kalau sholat asyi tadi normalnya berapa rakaat? 4 kan, zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Begitu. Tapi kali ini Nabi sholatnya 2 rakaat. Thumma sallama, kemudian beliau pun salam. Ya, berarti kalau udah salam berarti sudah selesai sholatnya. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjidi. Maka Nabi pun berdiri ke arah khashabah. Khashabah itu kayu, ya, atau papan lah kita sebutnya, papan. Ma'rudah, ma'rudah yang terbentang, yang ada, yang melintang, fil masjidi, di masjid. Jadi di dalam masjid itu ada papan, ada kayu yang rata gitu, ya. Jadi setelah salam Nabi pergi ke situ, ya. Fattaka 'alaiha, maka Nabi pun ittaka'a, berbaring, bersandar, ya, atasnya. Ka'annahu ghadban, seolah-olah raut wajahnya ini sedang marah, seolah-olah, ya, tapi bukan marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan beliau meletakkan tangannya yang sebelah kanan di atas tangan kiri. Ini tangan kanan, ini tangan kiri, letakkan begini. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan beliau syabbaka, ini apa namanya ini? Menyelang-nyelangi, menyatukan secara silang begini. Nah, ini namanya syabbaka. Ya. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, berarti yang ini sebelah sini gini. Nah. Kemudian menyelang-nyelangi tangannya seperti ini begini. Wa wada'a khaddahu 'ala al-ayman. Wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala dhahri kaffihil yusra, dan beliau meletakkan pipinya yang sebelah kanan, ya, di atas
punggung tangannya yang sebelah kiri. Jadi gini, kira-kira begini, kira-kira begini. Nah, kira-kira begini. Ya. Nabi lakukan seperti itu. Jadi ini sholat, ya, Buya gambarkan lagi kejadian ya. Sahabat sholat bersama Nabi di siang hari, tapi Ibnu Sirin lupa itu sholatnya sholat apa, sholat zuhurkah atau sholat asar. Ya, intinya sholat yang 4 rakaat. Tapi ketika itu baru 2 rakaat Nabi sudah salam. Setelah salam Nabi pergi, ya masih di dalam masjid, belum keluar masjid, masih di dalam masjid. Ada di situ papan, ya disitulah Nabi berbaring. Posisi berbaringnya atau bersandarnya pun, misalnya inilah khosyabah ma'rudah tadi. Nah, Nabi letakkan tangannya begini, ya, lalu pipi kanannya diletakkan di atas punggung tangan kirinya begini. Nah, gitulah kira-kira. Wa kharajatis, apa ini? Sar'an. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjidi. Dan keluarlah sar'an. Sar'an ini jamak dari kata sari'. Sari'un, apa sari'un? Cepat, ya. Keluarlah segera min abwabil jannah, min abwabil masjidi, dari bab masjid, dari pintu-pintu masjid. Maksudnya jamaah berkeluaranlah, ya. Faqalu, maka mereka pun mulai berbicara, ya, orang-orang yang keluar dari masjid itu, aqasuratis salatu, apakah salat diqasar? Salat kita sedang di qasar ini, sedang dipendekkan. Enggak 4 rakaat lagi gitu. Jadi 2 rakaat saja gitulah. Itulah ceritanya, ya, di luar. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Di antara orang-orang itu yang sedang menceritakan ini salat kita ini diqasar atau kayak mana ini? Di situ ada Abu Bakar dan ada juga Umar, ya, orang yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahabahu an yukallimahu, ya, maka mereka berdua yaitu Abu Bakar dan Umar takut, ya, takut berbicara kepada Nabi. Wa fil qaumi rajulun, dan di kelompok orang-orang yang sedang menceritakan apakah sholat ini diqasar atau tidak, di situ juga ada seorang lelaki, fi yadaihi tulun, pada tangannya panjang, jadi dia tangannya panjang, ya, yuqalu lahu dzul yadain, ya, sampai dia disebutkan nama apa dengan gelar dzul yadain, ya, orang yang mempunyai kedua tangan, maksudnya tangannya panjang begitu. Kalau nama dia, kalau kita tengok di tengah, namanya apa? Ismuhu Khirbaq. Ya, namanya adalah Khirbaq. Tapi dia lebih terkenal dengan sebutan Dzul Yadain. Ya, tangannya panjang. Kalau kita kan, kalau kita berdiri, nggak sampai ke lutut kan tangan kita. Mungkin tangan dia ini sampai ke lutut gitu. Jadi kayak panjang gitu. Ya. Makanya digelar dia dengan Dzul Yadain. Qala ya Rasulullah. Si Dzul Yadain ini berani dia. Abu Bakar, Umar tadi takut. Ya, Dzul Yadain berani dia nanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, anasita am qasuratis salah? Ya Rasulullah, kau lupa atau memang solat kita diqasar? Itu pertanyaan Dzul Yadain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi menjawab, lam ansa, aku enggak lupa. Enggak lupa aku, kata dia. Walam taqsur, dan salat juga tidak diqasar. Faqala akama yaqulu Dzul Yadain, maka Nabi pun bertanya, ya, kepada jamaah, kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah seperti yang disebutkan oleh Dzul Yadain? Salat kita tadi seperti yang disebutkan oleh Dzul Yadain, berarti apakah memang saya tadi mengimami solatnya cuma 2 rakaat? Gitulah kira-kira. Memastikan. Nabi kita memastikan. Faqalu, maka sahabat yang lain pun menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Betul, seperti yang dibilang Dzul Yadain. Kita solatnya cuma 2 rakaat saja. Fataqaddama wa shalla ma taraka. Maka Nabi pun maju,
ya, maju ke depan ke tempat imam dan salat dia apa yang dia tinggalkan. Berarti dia tambah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Begitu ya. Tsumma sallama, kemudian beliau pun salam. Tsumma kabbara, kemudian beliau pun bertakbir. Wa sajada mithla sujudihi au atwala, dan dia pun sujud seperti sujudnya atau bahkan lebih panjang, lebih lama. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir. Tsumma kabbara wa sajada, kemudian beliau takbir dan sujud lagi mithla sujudihi, seperti sujudnya, au atwala, atau bahkan lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, wa kabbara, dan membaca takbir. Farubbama, ini sampai di sini dulu ya. Wa kabbara. Jadi ini proses sujud sahwi ya. Jadi kalau dalam hadis ini sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya, setelah salam ini. Kan tengok tadi fataqaddama wa sallama taraka tsumma sallama. Ya. Jadi Nabi menyempurnakan rakaat yang kurang tadi. Ya, dia sholat rakaat ketiga dan rakaat keempat. Setelah itu Nabi salam. Ya, salam dulu. Setelah itu tsumma kabbara. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi takbir wasajada. Jadi Nabi pun takbir dan Allahu Akbar. Nabi sujud. Sujudnya sama dengan sujudnya yang biasa atau bahkan lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian Nabi dari sujudnya bilang Allahu Akbar. Berarti ini apa? Duduk di antara dua sujud. Ya. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi au atwala. Kemudian Nabi takbir lagi dan sujud. Allahu Akbar. Sujudnya pun sama seperti sujudnya yang biasa atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat lagi kepalanya wa kabbara dan membaca takbir. Ini dari sujud kedua. Allahu Akbar. Untuk duduk yang terakhir. Ya. Jadi ini proses sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujud, kemudian ada duduk di antara 2 sujudnya, begitu ya. Tapi di sini di hadis ini diceritakan sujud sahwinya setelah salam, ya. Farubbama sa'aluhu, ini tahqiq ya, rubbanya di sini memastikan ya, litahqiq ya. Tapi ini tidak masuk ke dalam hadisnya ya. Ini mereka bertanya kepadanya ya, sungguh mereka bertanya kepadanya, ini maksudnya kepada Ibnu Sirin ya. Yang meriwayatkan hadis ini kan Ibnu Sirin. Jadi orang-orang yang mendengarkan hadis ini bertanya lagi kepada Ibnu Sirin. Tsumma sallama gitu. Ya. Kemudian mengucapkan salam. Jadi setelah sujud sahwi ya, kemudian Nabi salam lagi. Kalau kita tengok di tengah itu, ya kan? Aisa'alu Ibnu Sirin tahqiqan wa qalu lahu hal sallama alaihi salatu wassalam ba'da hadha sujud marratan ukhra? Apakah Nabi mengucapkan salam lagi setelah sujud yang kedua? Ya, au iktafa bis salamil awal, atau cukup dengan salam yang pertama tadi? Mana salam yang pertama tadi? Sebelum sujud sahwi, gitu kan? Maka dijawablah ya, fa qauluhu tsumma sallama huwal mas'ulu an. Ya, jadi dijawablah, maksudnya iya Nabi salam lagi. Berarti salamnya berapa kali? 2 kali. Ya, salam yang pertama itu sebelum sujud sahwi, baru salam yang kedua setelah sujud sahwi. Kalau mengikut hadis ini, begitu ya. Jadi makanya cara sujud sahwi itu dalam mazhab berbeda-beda. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ya, ada dalilnya Bu ya? Ada. Ya, tapi yang kita baca ini dalil yang dijadikan oleh ulama, yaitu termasuk di mazhab Malikiyah, sujud sahwi itu terjadi setelah salam. Ya. Fayaqulu nubbitu anna Imran bin Husain qala thumma sallama. Diceritakan kepadaku bahwasanya Imran bin Husain dia mengatakan thumma sallama, kemudian Nabi kita mengucapkan salam setelah sujud kedua dari sujud sahwi, gitu. Imran bin Husain ini termasuk salah satu gurunya Ibnu Sirin, ya. Jadi Ibnu Sirin itu mengambil hadis bukan dari
satu sahabat ya. Termasuk juga yang beliau ambil dari Imran bin Husain ya. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salat salah seorang kamu kepada sesuatu yang menghalanginya daripada manusia. Maksudnya salatnya ini udah ada batasnya. Ya. Kamu berdiri di sini, lalu di depanmu ada tiang. Ya, atau ada dinding. Ya, atau ada sutrah yang kamu letakkan. Sutrah itu berarti tanda. Kalau Nabi dulu dibuatnya tongkatnya. Jadi dari Nabi berdiri di sini, di mana Nabi sujud? Misalnya di sinilah letak sujudnya, maka di sebelah atasnya di sini itu dipancangkan oleh Nabi tongkatnya, gitu ya. Tanda, untuk ngasih tanda bahwasanya ini kawasan yang digunakan oleh beliau untuk sholat, gitu. Nah, tanda itu disebut dengan sutrah, ya, namanya sutrah. Nah, jadi kita kalau sholat bagusnya memang pakai sutrah. Lalu di zaman sekarang boleh juga kita anggap sebagai sutrah adalah sajadah itu. Ya, sajadah itu, ujung sajadah itu dianggap sutrah. Jadi dari tempat kita berdiri sampai ke ujung sajadah, ini tidak boleh dilewati. Tapi kalau di depan sajadah itu, di atas sebelah sananya, itu boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah ini, apabila kamu sholatnya dengan cara seperti itu, ada sutrahnya, fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadaihi falyadfa'hu. Maka kalau ada seseorang mau melewati an yajtaza, mau melewati baina yadaihi, di hadapannya, di hadapan dia yang sedang sholat tadi, falyadfa'hu, maka hendaklah dia menolaknya, ya, atau menghalanginya. Jadi ada, ini kita sedang sholat ini, Allahu Akbar. Lalu ada orang mau melewat, melintas di depan kita, ya, kita sedang sholat, maka kita halangi dia begini, atau kita tolak dia, jangan kasih dia lewat di depan kita, begitu. Ya, falyadfa'hu. Gitu. Nah, ini juga sebagai qarinah, sebagai tanda bagi kita bahwasannya khusyuk itu bukan fana. Ya, ini nanti dia, oh, saya khusyuk ini, nggak apa-apa, lewatlah situ. Lewatlah situ. Enggak, ya. Khusyuk itu tetap sadar terhadap kejadian di sekitar kita. Bahkan sampai ketika orang lewat begini nih, mau lewat dia di depan kita sholat, kita harus halangi. Itu disuruh Nabi, harus dihalangi gini. Jangan izinkan dia lewat di depan kita sholat, begitu. Fa'in aba, jika orang yang mau lewat ini aba apa? Melawan, enggan, nggak mau ikut, ya, tetap diterobosnya juga, mau diterobosnya juga bagian depan tempat kita sholat tadi, falyuqatilhu, maka apa? Falyuqatilhu. Ya, kalau dari segi bahasanya maka perangilah dia, gitu ya. Maksud perangilah dia bukan berarti kau cabut pedangmu, kau tebas dia, bukan kayak gitu. Kan kau sedang sholat. Ya, maksudnya tolak lebih kuat, gitu ya. Tolak lagi lebih kuat, gitu. Pokoknya jangan izinkan, jangan sampai dia lewat dari depan kita yang sedang sholat. Kenapa? Fa innama huwa syaitan. Yang lewat dari depan orang sholat itu adalah setan. Ya. Jadi yang tak boleh dilewati tadi yang mana? Dari tempat kita berdiri sampai ke sutroh. Kalau di atas sutroh, lewat dari sutroh itu boleh, ya, nggak apa-apa. Nah, itu tidak mengapa. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, jangan kamu merasa, aku sedang khusyuk ini sholat, nggak apa-apa dia lewat. Nggak boleh. Ya, halangi dia. Jangan izinkan dia lewat. Walaupun anak-anak, Bu, ya, iya. Walaupun anak-anak. Ya, walaupun anak. Pokoknya ada yang mau lewat, halangi. Begitu. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu
was-saumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu. Ya. Fitnah seorang laki-laki pada keluarganya dan hartanya dan anaknya dan tetangganya. Untuk menghilangkan fitnah tersebut, dosa-dosa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut adalah as-salatu, salat. Ya, salatlah. Was-saumu, puasa. Was-shadaqatu, sedekah. Wal amru wan nahyu, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini kalau di sebahagian keterangan guru-guru kita, itu disebutkan itu kan ada 4 tuh kan. Fitnah pada keluarga, fitnah pada harta, fitnah pada anak, fitnah pada tetangga. Lalu kafarahnya juga 4. Apa itu? Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kata guru-guru kita dulu, untuk menghilangkan fitnah pada keluarga, salat. Ya, salat, jaga salatmu. Ya, jaga salatmu. Insyaallah nanti keluarga kita akan baik-baik. Ya, jaga salatmu. Jadi kalau keluargamu tak baik-baik, berarti ada masalah dalam salatmu. Ya. Kemudian harta, wa malihi, dan pada hartanya. Jadi fitnah pada harta. Untuk menghilangkan kafaratnya adalah puasa. Ya. Kalau kamu punya harta, tapi rasanya dengan punya harta itu justru kau jadi jauh daripada Allah, kau jadi tambah sombong, kau jadi merasa harus disanjung-sanjung, harus ditinggikan, harus dihormati, maka kafaratnya adalah puasa, banyak-banyak puasa. Ya. Ada masalah ekonomimu, susah begini dan begitu, puasa. Ya, di samping kau tidak mengeluarkan makan siang kan, berkurang kan, cuma 2 kali makan saja, begitu, puasa. Wa waladihi, kalau fitnahnya itu terjadi pada anak, ya, anakmu susah diatur, anakmu bandel, anakmu nggak mau nurut dan nggak mau apa semuanya, maka kafaratnya apa? Sedekah, banyak-banyak sedekah. Insyaallah nanti anak itu pun jadi nurut, jadi baik, begitu. Dan fitnah pada tetangga, orang-orang di sekitar kita, apa? Kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Ini menurut sebahagian, ya, menurut sebahagian guru-guru kita. Ada juga yang mengatakan, ya, untuk satu keempat-empatnya. Kalau ada fitnah dalam keluarga, lakukan yang 4 ini, salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Saling bergantian, saling bertukar. Pada dirimu, pada kamu, malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Jadi ada shift, ada waktunya. Oh, dari jam sekian sampai jam sekian, ini tugas malaikat yang ini. Dari jam sekian sampai jam sekian, tugas malaikat ini. Nah, itu dibagi 2, siang dan malam. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat yang tugas ini, yang 2 shift ini, ketemunya pada 2 waktu, yaitu pada salat subuh dan pada salat asar. Ya, pada salat subuh dan pada salat asar. Jadi maksudnya kayak mana? Yang jaga di malam hari, mulai tugasnya dari salat asar. Ya, dari salat asar, akhir tugas dia menjaga kita di waktu subuh. Nah, yang waktu siang tugasnya dimulai dari waktu subuh, kemudian berakhir di waktu asar. Jadi, malaikat yang bertugas ini, kapan mereka berjumpa? Ya, di waktu zuhur dan di waktu subuh dan di waktu asar. Mereka selalu bertemu itu. Di waktu subuh sama di waktu asar. Di 2 waktu itu selalu bertemu mereka. Tsumma ya'ruju alladziina batu fikum fayas'aluhum. Kemudian naiklah
malaikat yang bermalam bersamamu. Ya, ini berarti malaikat yang tugas malam. Dari asar sampai subuh. Maka dia bertanya kepada mereka. Dia siapa di sini? Allah. Bertanya kepada mereka. Merekanya siapa? Malaikat-malaikat. Jadi malaikatnya nggak satu ya. Yang memantau kita, yang menjaga kita ini. Itu nggak satu. Banyak. Ya. Maka Allah tanya kepada malaikat-malaikat yang menjaga kita di malam hari tadi. Dari waktu asar sampai waktu subuh. Allah bertanya kepada mereka bukan karena nggak tahu. Wa huwa a'lamu bihim. Allah lebih mengetahui daripada mereka. Tapi Allah tanya juga. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat yang berjaga di malam hari tadi? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kayak mana hambaku ini kalian tinggalkan? Waktu kau naik, di waktu subuh tadi, kayak mana keadaan hambaku itu? Fayaqulun, maka malaikat-malaikat itu pun menjawab, taraknahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya. Jadi ditinggalkan sama malaikat itu sedang sholat. Ya. Wa atainahum wahum yusallun. Dan kami datang kepada mereka, merekanya pun sedang sholat. Kapan mereka datangnya tadi? Waktu asar. Ya, datang di waktu asar. Nah, waktu mereka datang, yang pertama mereka jumpai, kita sedang dalam keadaan sholat. Itulah laporan mereka kepada Allah. Jadi laporannya cantik. Di awal, tulisan pertama, sholat. Di akhir, tulisan terakhirnya, sholat. Gitu. Maka jagalah waktu subuh dan asar itu. Ya, supaya catatanmu bagus. Ini catatan pertama nanti, datang waktu asar sedang apa? Main game. Gitu kan? Ngabuburit. Ya, padahal belum sholat dia. Ya, ngabuburit. Nah, waktu catatan terakhirnya, waktu subuh, sedang tidur. Nah, itu memalukan lah. Jelek lah jadinya catatan kita. Ya, jadi supaya bagus catatannya tadi bagaimana? Jaga sholat kita di awal waktu. Ya, jangan ngantuk-ngantuk, jangan tidur saja, jangan main-main saja. Jadi satu hari itu 2 kali malaikat bergantian menjaga kita. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ini Nabi yang bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika. Siapa-siapa yang lupa akan solat, maka hendaklah dia solat ketika dia mengingatnya. Lupa kamu belum solat, tapi lupa ya, bukan dilupa-lupakan. Lupa. Ya. Maka saat kau lupa tak berdosa. Ya, saat lupa nggak dosa. Gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang biasa solat di awal waktu. Ya, biasa dia sholat di awal waktu. Tiba-tiba pada suatu hari entah apa yang mengapa, lalu dia tidak sholat di awal waktu. Misalnya zuhur lah, 12:30 gitu kan. Biasanya dia sholat dah 12:30 dah sholat dia. Ini ada mungkin perbuatan atau hal yang mendadak yang tidak bisa dielakkan. Sampai jam 2 baru selesai. Jam 2 dia sampai ke rumah, udah merasa capek dia, lalu dia pun mandi, kemudian tidur. Ya, bangun dia jam 3:30. Masih ada waktu zuhur? 3:30? Masih, ya masih ada untuk saat sekarang ini ya. Bangun dia jam 3:30. Baru duduk-duduk dia, ya santai-santai. Ya. Lalu dia teringat, loh, tadi kan aku belum zuhur katanya. Ya. Tadi aku belum zuhur. Maka kapan dia kerjakan zuhurnya? Saat itu juga. Saat zuhur lah. Ya. Berdosa nggak dia? Dia nggak melalaikan nggak dia dari awal tadi sampai dia teringat jam 3:30 tadi? Tidak. Tidak dianggap melalaikan dia.
Bahkan setelah habis waktu pun, ya. Sadarnya dia setelah sholat asar setelah sholat asar, lalu duduk-duduk dia di teras, ya, sambil baca-baca buku. Baru teringat dia, loh, tadi kayaknya belum zuhur saya. Ya. Di situ dia baru teringat. Nah, maka apa yang harus dia lakukan? Ya sholat. Nah, sholat dia. Begitu. Ya. Itu adalah kafarah. Itu kafarahnya. Ya. La kafarata laha illa dzalika. Tidak ada denda, tidak ada kafarat baginya kecuali itu. Ya. Apa? Mengerjakan sholat yang dia lupakan tadi. Hanya itu saja kafaratnya. Enggak ada yang lain-lain. Gitu. Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Ini ayat Al-Quran itu, ya. Dalam riwayat lain pakai waw, wa aqimis salata lidzikri. An Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah Al-Ansari, dari Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah Al-Ansari. Thumma Al-Mazini an abihi. Kemudian Al-Mazini dari ayahnya, annahu akhbarahu, bahwasanya dia menceritakannya. Anna Aba Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri qala lahu, berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata. Sesungguhnya aku melihatmu suka akan kambing, ya, dan tempat badiah. Badiah ini kampung, ya, atau tempat yang banyak rerumputan untuk mengembala kambing atau hewan ternak. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, maka apabila engkau sedang berada bersama mengangon kambingmu, menjaga hewan ternakmu, au fi badiyatika, atau di tengah padang rumput, ya. Kau bersama sama juga tadi ternakmu, kau jaga ternakmu itu. Fa'adzinta bis salati, maka engkau azan, ya, untuk azan salat. Nah, ini di tengah hutan ini, masuk waktu salat, ya, maka sunnahnya azan. Loh, azan sendiri, Bu, ya? Iya, kau azan sendiri. Jadi bukan langsung salat aja. Tetap sunnahnya azan dulu, ya, azan. Nah, azannya bagaimana? Apakah azan pelan-pelan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kayak gitu? Enggak. Farfa' sautaka bin nida. Kuatkan suaramu dalam mengumandangkan azan tadi. Kuatkan. Ini kamu di tengah padang rumput ini. Di tengah padang rumput. Ya, bukan di masjid. Di tengah padang rumput. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya tidak mendengarkan sejauh suara muadzin oleh jin atau manusia atau sesuatu. Sesuatu ini termasuk nanti hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, kecuali dia memberikan saksi untukmu di hari kiamat. Ya. Jadi siapa saja yang mendengarkan suara azan kita tadi, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, apa saja yang mendengarkan kumandang azan kita tadi, itu akan menjadi saksi nanti bagi kita di akhirat. Ya, makanya kuatkan suara kita, jangan pelan-pelan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini cerita, ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Ini kalian harus faham ini. Ya. Jangan terpengaruh sama kebiasaan di kampung kita. Apa kata Nabi kita? Lau ya'lamun nas, sekiranya manusia tahu, ma fin nida, apa yang ada di dalam azan, pada kumandang azan, keistimewaan orang yang mengumandangkan azan, wasaffil awal, dan salat di saf pertama. Sekiranya manusia tahu ini keistimewaan azan dan keistimewaan saf pertama,
Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati illa an yastahimu alaihi, kecuali bahwa mereka harus mengundi. Lastahamu, niscaya mereka akan ikut undian tersebut. Ya. Jadi kalaulah umatku tahu, kata Nabi kita, apa keistimewaan dari azan atau dari sholat di saf pertama itu, dan mereka nggak bisa mendapatinya karena sudah penuh, kecuali tinggal diundi saja. Berarti kalau diundi kayak mana itu? Kalau diundi kayak mana? Emang apa? Ada kesusahan dalam undian? Apa kesusahannya dalam undian? Satu, kau bayar. Mana bisa undian gratis? Undian harus bayar. Kau harus bayar. Setelah bayar, pasti dapat. Tak pasti dapat. Ya. Jadi sekiranya manusia ini tahu, ya, apa keistimewaan pada azan dan saf pertama itu, mereka enggak dapat kecuali dengan susah payah, ya, mereka akan lakukan walaupun susah payah. Begitu. Ya. Kita di sini enggak pala sampai kayak gitu kan. Cuman malasnya saja. Ya. Adapun kosong di saf pertama, orang yang ditolaknya ke depan. Maju. Dia nggak mau maju ke depan. Itulah. Ya. Padahal sudah dibilang Nabi, saf pertama itulah yang hebatnya, yang istimewanya, yang mulianya, begitu ya. Sama kayak azan. Ya. Udah, padahal banyaknya orang suka dengan suaranya, ya. Tapi kojak. Itu rugi ya. Karena tak tahu saja kamu apa keistimewaannya, apa kemuliaannya. Jadi hal-hal yang kayak gini, maunya kita jangan sama dengan orang-orang yang tak belajar. Jangan sama dengan orang-orang yang tak berilmu. Ya. Apalagi boleh lihat ini anak-anak laki-laki kan. Nah, yang sering boleh lihat di Lubuk Ijo nah. Ya. Kalau sholat Jumat itu, misalnya waktu libur kemarin, di belakang semuanya. Ya. Kenapa harus ke belakang kalian? Malu kalian di saf pertama. Ya, nggak usah malu. Pergi aja ke saf pertama. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Kecuali nggak dapat lagi saf pertama. Oke lah. Saf kedua kita gitu. Jangan kita masuk udah ambil langsung posisi paling belakang. Ya. Itu tidak seolah-olah tidak mempelajari hadis Nabi. Ya, jadi ada hadis Nabi. Lagi masyarakat umum biarlah mereka nggak tahu mungkin kan. Datang mereka ke masjid, ambil posisi yang bisa bersandar. Ya, di dinding bisa bersandar dia begini, santai-santai. Bahkan ngerokok dulu dia di teras. Ya. Udah mulai azan nanti baru dia masuk, gitu kan. Itu orang yang tak belajar. Kalau kita yang sudah belajar, enggak seperti itu. Ya, datang kita ke masjid, cari saf yang paling depan. Selama masih kosong. Nah, kalau sudah tak kosong, barulah kita pilih saf yang di belakangnya lagi. Di semua sholat, bukan hanya sholat Jumat. Semua sholat. Sama kayak tarawih kemarin gue bilang kan. Jangan berebut ke saf yang paling belakang. Ke depan kita. Nggak enak Bu ya, kita masih anak-anak. Siapa bilang harus dewasa baru di saf pertama? Nggak ada. Ya. Kita masih remaja pun punya hak untuk sholat di saf pertama. Begitu. Ya, jangan sulaha Bu ya. Sulaha. Kenapa sulaha? Nggak ada sulaha itu ya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lasabaqu ilaihi. Nah, ini yang kedua. Kalaulah mereka tahu, mereka itu berarti manusia. Kalau manusia itu tahu keistimewaan at-tahjir. At-tahjir itu adalah bersegera pergi ke masjid saat sholat Jumat. Itu tahjir. Kalaulah manusia itu tahu apa keistimewaan bersegera pergi ke masjid saat sholat Jumat, lastabaqu ilaihi. Niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Mereka akan lomba-lomba, kejar-kejaran supaya duluan sampai ke masjid.
Ini enggak kayak tadi kan, yang beliau ceritakan tadi kan. Sholat Jumat dia di luar dulu, cerita-cerita dulu. Itu udah masuk masjid, dianggap masuk masjid? Belum. Cerita-cerita dulu dia di belakang, begini dan begitu dan sebagainya. Gitulah. Lomba-lombalah kita ke masjid, ya. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la atauhuma walau habwan. Kalaulah mereka tahu apa yang ada di dalam solat atamah. Atamah itu solat di malam hari. Tadi kalau asyi, solat di siang hari. Kalau atamah, solat pada malam hari. Yaitu solat isya. Ya. Was-subuh. Dan solat subuh. La atauhuma walau habwan. Bisa mereka akan mengejar untuk mengerjakan dua solat itu walaupun dalam keadaan habwan. Apa habwan? Merangkak. Ya, saking susahnya harus merangkak untuk mengerjakan sholat itu, mereka akan kerjakan. Ya, isya dan subuh. Ya, ini subuh lah kita paling malas. Ya kan, aduh, kalau bisa nggak subuh pun. Kalau bisa nggak subuh. Ya, itu. Jangan samakan dirimu dengan orang yang tak belajar. Ya, kita sudah belajar, sudah baca hadis, seharusnya kita lebih peka terhadap mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah taqal, dari Abu Qatadah dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalabatar rijal, kami mendengar id sami'a, ketika dia mendengar jalabatar rijal. Jalabah ini apa ya? Suara yang ribut tapi bukan dari mulut, bukan suara ya, bukan apa ya namanya. Jalabah itu misalnya kamu berjalan, nah, gitu. Bunyi yang itu ribut yang itu namanya jalabah. Ya, bukan suara, bukan ngomong, bukan. Ya, jalabah itu adalah suara apalah namanya? Apa? Gemuruh. Bolehlah gemuruh juga. Ya, gemuruh. Ya, apalah itu, terserahlah. Pokoknya paham ya, jalabah itu apa? Jalabah itu suara bising, suara ribut yang keluar atau terjadi karena sebab pergerakan. Ya, karena sebab pergerakan, bukan karena suara mulut. Ya, karena pergerakan. Itu jalabah. Jadi ketika Abu Qatadah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada suara gemuruh, ya, suara ribut tadi, ya. Bukan ribut suara, tapi ribut karena pergerakan-pergerakan tadi. Falamma shalla, maka manakala salat ia, qala, maksudnya shalla udah salat ya. Kalau shalla kan fi'il madhi kan. Manakala telah selesai salat, Nabi telah selesai salat, qala, Nabi bertanya, "Ma sya'nukum?" Apa yang terjadi tadi? Ya. Kok ribut kali? Ma sya'nukum gitu. Qalu, sahabat pun bertanya, "Ista'jalna ila salati." Kami terburu-buru untuk ikut salat. Ista'jalna ila salati. Qala, Nabi pun menjawab, "Fala taf'alu." Maka jangan kalian lakukan itu. Jangan terburu-buru. Ya, jangan apa namanya? Kalau bahasa Mandailing-nya apa, Ustaz? Margoso-goso. Ya, margoso-goso. Tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru masuk ke salat. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah. Kalau kamu mau mengerjakan salat, kamu harus sakinah, tenang. Ya, harus tenang. Fama adraktum fasallu. Mana yang kau dapati, bagian mana yang kau dapati dari salat itu, disitulah kau salatnya. Wa ma fatakum, mana yang tinggal, mana yang luput, fa'atimmu. Tinggal sempurnakan saja. Jadi enggak usah gara-gara mau mengejar rukunya imam, kamu kejar-kejar. Ya, sampai terburu-buru, ketok gitu. Ya, apalagi kayak di musholla kita, lantainya masih papan kan. Lari dia dari WC sampai ke musholla itu lompat pula, lagi. Itu
Itu jalabah namanya, ya, untuk mengejar rukuknya imam tadi ini. Ya, nggak usah terburu-buru, ya, nggak usah tergesa-gesa. Ya, biasa saja. Sampai kita ke saf, sholat kita ikutin mana sampai mana. Misalnya sampainya ke sujud, ya, langsung sujud saja. Mana yang kurang, sempurnakan, gitu ya. Kalau nggak salah dalam hadis lain itu ada disebutkan, ada seorang sahabat, lupa Buya namanya, dia itu sholatnya terlambat gitu ya. Lalu saking terburu-burunya dia apa namanya, mau mengejar ruku imam, belum masuk ke saf, dia sudah ruku, sudah takbir, Allahu Akbar. Misalnya safnya di sana ini, seharusnya. Cuman kalau sampai ke saf itu takut dia imam sudah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah gitu kan. Belum sampai ke saf dia sudah ruku. Allahu Akbar katanya. Gitu kan. Baru dibilang Nabi, saya hargai semangatmu untuk mengejar berjamaah itu, kata Nabi. Tapi jangan lakukan lagi. Nah, ya. Dilarang sama Nabi. Ya, dihargai Nabi untuk mendapatkan jamaah tadi, tapi jangan lakukan lagi, kata Nabi. Berarti perbuatan itu sebenarnya dilarang, tidak baik, ya, tidak bagus, gitu. Nabi Qatadah taqal, dari Abu Qatadah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Kalau sudah diiqamahkan salat, ya sudah qamat muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah qamat dia, ya. Fala taqumu, maka jangan kau berdiri. Ya, jangan berdiri. Kapan kita berdirinya? Hatta tarawni. Sehingga kalian melihat aku. Aku di sini siapa? Nabi. Nabi itu sebagai apa? Imam. Jadi kalau ditanya orang, sebenarnya berdirinya kita kapan? Apakah saat muazin bilang qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, apakah saat itu kita berdiri? Tidak. Apakah saat dibilang hayya 'alas shalah, apakah di situ kita berdiri? Tidak. Kapan kita berdiri? Hah? Kapan kita berdirinya? Hah? Kapan, Ustaz? Saat melihat imam. Ya. Ini imam udah dikasih tahu pun, yang jadi imam hari ini Andra, sudah dikasih tahu misalnya. Yang jadi imam hari ini Ansor, udah dikasih tahu. Ya. Tapi imamnya masih di belakang. Ya, masih di belakang dia. Ya, jadi maunya sudah prepare lah, sudah disiapkan. Kalau jadwal kita jadi imam sekarang, duduk paling depan. Ya, di saf paling depan kita. Nah, tergantung kamu, makmum ini tergantung kau. Misalnya imamnya Ansor ini kan. Nah, si Ansor imamnya kan. Jadi kalau misalnya Ansornya berdiri ketika ada qomat ini kan, qomat lah. Si Bilal kan. Rupanya si Ansor berdirinya saat bilang hayya 'alas shalah gitu. Oh, berdirilah si Ansor. Maka makmum ngapain? Oh, itu imam kita. Oh, berdiri. Ya gitu. Seharusnya seperti itu. Rupanya si Ansor berdirinya enggak waktu hayya 'alas shalah. Ya. Sudah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di situ dia baru berdiri. Berarti kamu pun di situ juga berdiri. Makmumnya di situ juga berdiri. Ya. Jadi kapan kita berdirinya? Saat kita melihat imam. Jadi imam tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Jangan biarkan makmum itu apa namanya, tak tahu kapan dia berdiri. Ya, jangan biarkan. Nah, kaulah yang ngatur. Imam itu pemimpin. Ya, karena kita posisinya masih kayak gini musola kita. Nah, nanti kalau sudah seperti masjid, nanti imam itu ada ruangannya sendiri di samping. Ya, ada di samping nanti ruangannya. Jadi kapan makmumnya berdiri? Saat imam keluar. Nah, keluar imam dari pintu itu, dibuka nanti pintu itu, keluar dia, disitulah makmum berdiri. Begitu ya. Nah, itu bagusnya seperti itu. Ya, bagusnya seperti itu.
Wa alaikumus sakinatu wal waqar. Ya. Dan atas kalian harus dalam keadaan sakinah, tenang, ya, damai, tetap waqar. An Abi Hurairah taqal, dari Abu Hurairah dia berkata, uqimatis salatu fasawwan nasu sufufahum, telah diiqamatkan salat dan meluruskan manusia akan saf-safnya. Ya, udah qamat, manusia pun sudah, makmum pun sudah berbaris, udah lurus safnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddama, kemudian maju dia ke tempat imam. Wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub. Teringat Nabi, oh rupanya belum mandi. Tsumma qal, kemudian Nabi mengatakan, ala makanatikum, tetap di tempat kalian. Ala makanatikum. Ya. Faraja'a faghtasala tsumma kharaja wa ra'suhu yaqturu ma'an fa shalla bihim. Kemudian Nabi pun balik, raja'a, balik ke rumahnya lagi, faghtasala, kemudian Nabi mandi, tsumma kharaja, kemudian Nabi keluar kayak mana ini? Keluar dari rumahnya masuk ke masjid, ya. Jadi kalau disebutkan Nabi keluar itu maksudnya Nabi keluar dari rumah masuk ke masjid, ya. Wa ra'suhu yaqturu ma'an, dan kepalanya masih meneteskan air, ya, airnya masih menetes-netes dari rambut Nabi. Fa shalla bihim, maka Nabi pun salat dengan mereka, ya. Jadi ini makmum pun jangan apa juga, ya. Sabar juga menunggu. Kalau imamnya ada hal, ya, tiba-tiba pas mau salat imamnya batal wudunya, ya. Jadi imam bilang tunggu sebentar, ya, tunggu. Ya, nggak apa-apa. Imam punya hak di situ. Ya, tunggu sebentar kata imam, tunggu. Kita tunggu. Ya, jangan ribut. Ya, biarkan imam kita berwudu terlebih dahulu, gitu. Atau kecuali di masjid itu imamnya ada dua, gitu. Jadi ketika pas mau sholat imam bilang wudu saya batal, nah, tolong digantikan oleh imam yang kedua, biar imam yang kedua jadi imam. Nah, itu boleh juga, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang tunggu, ya, tunggu, saya mau wudhu dulu, katanya, ya kita makmum ngapain? Kita tunggu, gitu, ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, nanti ada, maksudnya di sini kenapa disebutkan naungan? Karena di padang mahsyar nanti itu amat panas. Jadi kalau ada sesuatu yang panasnya panas matahari, maka cara kita untuk mengamankan diri kita bagaimana? Mencari tempat yang teduh, ya kan? Biar jangan kena panas. Nah, di dunia ini tempat teduh banyak. Ya, mana tempat teduh di dunia ini dari panasnya matahari? Rumah, ya, bawah pohon, kan begitu. Kalau nanti di padang mahsyar, nggak banyak pilihan. Cuma satu saja. Yauma la dhilla illa dhilluh. Nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Cuma naungan itu aja yang ada. Nah, yang boleh bernaung di situ hanya 7 golongan saja. Siapa yang 7 golongan itu? Masuk nggak kita di antaranya? Pertama, al-imamul adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Nah, itu makanya Buya dari sekarang itu Buya sangat sering memarahi kalian. Pengurus-pengurus, ya, best, nah, itu sering Buya ingatkan, ya, adillah kalian, ya. Maksud adil itu adalah amanah, tanggung jawab kalian terhadap amanah yang diberikan kepada kalian, ya. Jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu adil di situ, nah, insya Allah nanti di akhirat kamu akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau pikir imam itu, pemimpin itu harus jadi DPR dulu, jadi bupati dulu, jadi gubernur dulu, jadi presiden dulu. Enggak. Ya, dalam hadis Nabi bahkan banyak disebutkan itu. Setiap manusia itu adalah ra'in. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap istri ra'in. Apa yang dia tanggung jawabi?
harta suaminya. Pembantu ra'in. Apa yang dia tanggung jawabi? Harta tuannya, gitu ya. Jadi pembantu saja itu pemimpin, ya. Itu ra'in. Ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat, ya. Jadi al-imamul adil, ya, jadilah kamu pemimpin yang adil, ya. Yaitu pemimpin yang menjaga amanah. Ini dari sekarang sudah bisa kamu amalkan. Ketika kau ditunjuk jadi ketua asrama, pengurus asrama, jalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika kau ditunjuk jadi pengurus musola, jalankan sebaik-baiknya. Ini pengurus musola, dia pula yang terakhir datang ke musola. Ya. Bukan karena dia nyuruh kawan-kawannya, ayo ke musola, ayo udah, enggak. Tidur. Atau berkompur dia. Nah, udah azan nanti, baru datang dia. Ya. Dia pengurus musola, tapi waktu zikir, dia pula yang tidur. Ya. Gitu ya, jangan kayak gitu. Ya. Dari sekarang sudah bisa kalian praktekkan al-imamul adil. Bisa. Ya. Wa syabun nasya fi ibadati rabbih. Dan seorang pemuda. Nah, pemuda. Kalian lah ini. Ya. Bukan syekh. Syekh itu orang tua. Ya, ajuz. Ya. Orang tua itu 40 tahun ke atas. Nah, kalau kalian masih syab. Syab yang bagaimana? Nasya fi ibadati rabbih. Yang tumbuh, ya, yang berkembang, ya, yang jadi dewasa dia dalam beribadah kepada Tuhannya. Inilah kayak kalian ini sekarang ini. Ini termasuklah kalian ini. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dibiasakan kalian dari sekarang, dari muda ini beribadah. Ya, beribadah. Nah, salat pada awal waktu, menjaga auratnya, menjaga pergaulannya. Ya, ini nasya'a fi ibadatillah. Tinggal kalian teruskan saja. Nah, jangan pula nanti waktu libur, bebas katanya. Ya, semua dilakukannya. Ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Dan seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, ini. Makanya gue sering kali ingatkan kalian itu. Kalau pulang waktu libur ke masjid. Ke masjid. Ya. Ikatkan hatimu di masjid. Ikatkan hatimu di masjid. Jangan alergi ke masjid. Ya. Ini malas sekali ke masjid. Ikatkan hatimu ke masjid. Ya. Karena ini nanti termasuk salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat. Ya. Manusia, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Suka kali dia di masjid. Suka kali. Ya. Bukan suka yang kayak di bulan puasa. Suka dia ke masjid karena di masjid itu dingin. Mau tidur. Nah, itu bukan mu'allakun bil masajid. Ya. Yang mu'allakun bil masajid itu dia ke masjid setiap waktu sholat. Ya. Nanti di masjid dia tengoknya, kotor kali masjid ini, aku bersihkanlah, dibersihkannya masjid. Ini kayaknya kurang rame masjid ini, aku buatlah ngaji. Diajaknya lah anak-anak SD ngaji, dibuatnya kajian di situ. Itu mu'allakun bil masajid. Yang kayak gitu yang mu'allakun bil masajid itu. Ya. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Mereka jumpa karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ini sesama jenis ya. Bukan laki-laki perempuan. Nanti kau bilang sama santri putri, aku cinta kepadamu karena Allah. Itu dosa. Ya. Itu dosa. Ini rajulan. Rajulan berarti sahabat. Kau bersahabat dengan dia karena Allah. Bagaimana yang bersahabat karena Allah itu, Bu ya? Saling mendukung untuk melakukan kebaikan. Saling mengingatkan ketika kawannya lupa dalam melakukan kebaikan. Ayo kita sholat. Itu tahabba fillah. Ya. Kenapa kau terlambat sholatnya? Kenapa hafalanmu nggak lancar sekarang? Ayo sama-sama kita murojaah. Itu tahabba fillah. Ya. Wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Dan laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Perempuan yang kaya raya, dzatu mansib, ya, kaya, punya jabatan, pendidikannya tinggi. Tidak hanya itu, wa jamal, dan cantik. Ya. Digoda dia oleh wanita yang seperti ini, tapi laki-laki tadi mengatakan faqal, dia mengatakan,
Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Digoda dia, ayolah, pacaranlah kita, tanya, jalanlah kita. Aku yang traktir, ya kan? Dia bilang inni akhafullah. Itu dapatlah. Ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah, ya, dia bersedekah, tapi sedekahnya itu akhfa, yang dia sembunyikan. Ya. Saking disembunyikannya hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, saking tersembunyinya itu maksudnya, ya. Mungkin nggak ada orang yang tahu gitu. Dia bersedekah itu nggak ada orang yang tahu. Atau bahkan orang yang menerima sedekah itu pun nggak tahu kalau dia sedang diberi sedekah. Ya, ada itu video-video film pendek, ya, kita tengok bapak-bapak tua datang dia ke satu toko mau membeli selimut, ya, atau baju jaket, ya, untuk dingin gitu, ya, supaya hangat. Lalu dia tanya, berapa harga apa ini, selimut ini atau jaket ini gitu. Ya, saya mau beli sekian katanya untuk anak-anak saya. Ya. Baru yang jual toko bilang sekian. Ya. Nah, ditengok duitnya ada, ya, tapi harganya pas seperti yang disebutkan tadi. Misalnya kita bilanglah selimut ini harganya 50.000. Ya. Dia mau beli 3. Uang bapak tadi pas 150.000. Ya. Oh, senanglah bapak tadi. Rupanya cukup uang saya untuk beli ini, tanya. Dikasihlah 3 selimut tadi seharga 150.000. Pulanglah kakek-kakek tadi, bapak-bapak tadi, lalu datang pelanggan lain. Tadi saya tanya, ini selimut kau bilang harganya 500.000 dan nggak bisa ditawar lagi. Ini kau bilang 50.000, tanya. Apa kata si penjual? Oh, kalau sama kamu saya berniaga dunia. Saya nggak mau rugi. Tanya. Tapi kalau sama bapak tadi, saya berniaga untuk akhirat. Saya pasti untung, katanya gitu. Itu sampai orang yang menerima sedekahnya pun nggak tahu kalau dia sebenarnya sedang menerima sedekah. Itulah maksudnya salah satu contoh bisadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu, gitu, ya. Tapi bukan berarti kalau kita bersedekahnya itu ada orang melihat nggak dapat pahala, nggak apa-apa. Atau bahkan diumumkan, ya, diumumkan si Ronia infak bulan Ramadannya 50.000, diumumkan, ya, nggak apa-apa, boleh juga selama kamu bisa menjaga hatimu untuk tidak ria, ya, itu tetap dianggap sedekah yang ikhlas, ya. Yang bahaya itu kan kayak si Rehan bersedekah, ya. Jadi diumumkanlah di masjid ini, di masjid kan, si Fulan, ya, Habib sedekahnya 10.000, ya. Salim sedekahnya 20.000. Lalu si Rehan berkomentar, itu si Habib sama si Salim itu enggak ikhlas itu. Ya. Masa sedekah disebutkan namanya? Kata si Ferdi, jadi kayak mana lah sedekah yang ikhlas itu? Ya harus dari hamba Allah. Baru setelah itu sedekah dari hamba Allah 100.000. Baru si Rehan bilang, itu aku itu. Mana yang ria sebenarnya? Mana yang ria Rehan? Ya. Itu walaupun hamba Allah, tapi kalau kau pengen disebut-sebut oleh manusia, pengen diketahui oleh manusia, itulah yang disebut dengan ria. Ya. Yang disebutkan nama tadi Habib 10.000, tanya. Kalau di hati dia nggak ria, ya nggak ria. Ya, walaupun disebut namanya, gitu, ya. Wa rajulun dzakara Allah azza wa jalla khalian fafadat ainahu, dan seorang laki-laki yang
berzikir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi, fafadat ainahu, maka mengalir air matanya, ya. Nah, ini golongan orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, ya. An Aisyah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wudi'al 'asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya'i." Kalau sekiranya makanan sudah dihidangkan, asya, asya apa asya? Makan malam, ya. Kalau makan malam sudah dihidangkan, wa uqimatis salah, lalu diiqamatkan salat, ya, fabda'u bil 'asya, maka mulailah dengan makan malam dulu, ya. Jadi kalau ini tengok ya kasusnya kayak mana? Makanan sudah dihidang, ya, makanannya sudah dihidang. Ya, masuk waktu sholat, ngapain dulu seharusnya? Makan dulu, ya, makan dulu. Nggak apa-apa Bu ya, nggak apa-apa. Apalagi di sini contohnya sholat Isya. Kalau sholat Isya itu dalam satu hadis bahkan disunnahkan untuk diakhirkan, ya, disunnahkan untuk diakhirkan. Diakhirkannya sampai sepertiga malam atau setengah malam, ya. Dalam satu hadis. Hadisnya hasan sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku salat di belakang seorang imam lebih ringan salatnya atau lebih atamma, lebih lengkap, lebih sempurna daripada salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, aku kalau salat di belakang Nabi itu terasa sama kita salat yang sempurna, ya. Kalau berjamaah salatnya itu salat terasa salat yang sangat ringan, ya. Wa in kana la yasma'u buka' as-sabiy fayukhaffifu makhafata ay an tuftana ummuhu, ya, an tuftana ummuhu. Dan pada ketika itu terjadi apa ya? Adalah dia Nabi, la yasma'u, mendengar, buka as-sabi, nangisnya seorang anak-anak. Jadi ketika Nabi jadi imam dalam satu salat, lalu Nabi mendengar ada anak bayi yang menangis, ya, anak-anak yang menangis. Lalu Nabi yukhaffif, maka Nabi meringankan. Meringankan itu maksudnya dia pendekkan bacaan salatnya, ya, beliau pendekkan bacaan salatnya. Kalau dalam satu hadis yang lain itu dijelaskan pada rakaat pertama Nabi bacanya panjang, ya. Bahkan panjangnya itu disebutkan dalam satu riwayat seumpama 60 ayat. 60 ayat itu berarti 2 kali lipatnya surah Al-Mulk. Ya, panjang itu. Ini soal jamaah ini, soal jamaah. Tapi pada rakaat kedua Nabi mendengar suara anak yang menangis. Ya, suara anak menangis. Lalu pada rakaat kedua apa yang dibaca Nabi? Cuma 3 ayat. Ya, Nabi hanya baca 3 ayat. Berarti kalau 3 ayat apa itu? Al-Kautsar atau Al-Ikhlas, gitu ya. Al-Ikhlas 4 ayat kan. Jadi pendek, langsung berubah. Yang awalnya rakaat pertama tadi 60 ayat, karena ada suara bayi yang menangis, berubah langsung menjadi 3 ayat. Nah, itu. Ya. Di sini banyak hikmah yang kita pelajari. Jadi kalau kalian mau mempelajari poin-poin hikmah yang diambil dari satu hadis, terutama dari kitab Abi Jamrah, Mukhtasar Abi Jamrah, itu ada kitabnya, syarahnya, namanya Bahjatun Nufus, ya. Nama kitabnya apa? Bahjatun Nufus, ya. Nah, di situ nanti dibuat poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 begitu. Ya, pakai poin-poin dia. Begitu. Bukan syarah perkata, enggak. Dia pakai poin-poin. Nah, misalnya di sini apa di antara hikmah yang kita ambil di sini? Satu, yang sholat bersama Nabi itu tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan. Makanya kalau ditanya sama jamaah nanti, kalau kalian jadi ustadz atau ustazah, Ustadz, kalau kami ibu-ibu kayak mana Ustadz? Boleh kami sholat di di
masjid katanya. Ya boleh, nggak apa-apa. Apa dalilnya? Ah, ini. Bahkan ibu-ibu yang punya anak sholat ke masjid bersama Nabi. Ya, itu dalilnya satu. Kemudian apalagi hikmah yang kedua? Jangan kita membayangkan kalau sholat berjamaah itu sholatnya pendek. Ya, enggak. Kalau ini berarti awalnya Nabi sholatnya rakaat pertama panjang itu, 60 ayat. Ya, panjang. Cuman ketika terjadi sesuatu lalu dipendekkan. Makanya imam itu kalau sebelum sholat tengok dulu ke belakang. Cek dulu makmumnya. Oh, ini anak muda semua ini. Kuat-kuat ini. Ah, buatlah panjang. Nah, enggak apa-apa. Misalkan di musola kita kan, semua kan kuat-kuat itu semuanya. Panjang-panjang lah baca. Nah, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau kau di kampung, di masjid, tengok orang, oh ada Pak Tua di ujung sana. Berdiri pun dah susah, dia ada begini-begini dia. Jangan kau baca pula surah Al-Baqarah kan. Nanti besoknya enggak datang lagi dia. Gitu. Ya, gitu. Kenapa Nabi ringankan bacaannya? Makhafata an tuftana ummuhu, takut difitnah ibunya. Maksudnya difitnah ibunya itu kayak mana? Difitnah ibunya itu. Jadi nggak khusyuk ibunya. Aduh anakku nangis ini kayak mana ini gitu. Atau lagi misalnya nanti takut nanti jadi diapakan sama orang. Oh, tengok sholat ganggu, bawa anaknya terganggu orang jadi sholat, jadi diceritakan ibunya nanti oleh yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi karena untuk menjaga itu Nabi kita memendekkan sholatnya. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya khusyuk itu tetap sadar. Ya. Kalau sekiranya khusyuk itu nggak sadar, oh dia sudah masuk ke dalam satu ruangan sampai nggak terasa apapun, nggak tahu apapun gitu kan. Nah, itu salah paham. Ini Nabi, anak-anak nangis tahu dia. Lalu langsung diubahnya, yang bacaannya awalnya itu banyak, panjang, lalu dipendekkan menjadi hanya tiga ayat saja. Oke, itu saja. Nah, insyaallah kita sambung berikutnya. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Insyaallah itu kita sambung berikutnya. Ya, besok hari Sabtu, tapi Sabtu kita ada rapat ya Ustaz ya. Ya, berarti siap zuhur ya. Ba'da zuhur insyaallah. Untuk besok ba'da zuhur. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.